Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amrianti, NPM 19820111027 dari Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persiapan sampel, destilasi uap, dan identifikasi senyawa. Oke, langsung aja kita ke slide yang pertama. Untuk slide yang pertama ada persiapan sampel bahan alam. Fitokimia atau kimia tumbuhan telah berkembang menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Berada di antara kimia organik dan biokimia tumbuhan, fitokimia berfokuskan pada keanekaragaman struktur senyawa metabolit sekunder yang dibentuk dan ditimbun oleh tumbuhan, dan cara mengisolasi, mengidentifikasi, serta mengetahui aktivitas biologis seperti toksisitasnya. Pada semua perlakuan tersebut diperlukan pemahaman tahap menyediakan sampel tumbuhan dan benar. Artinya benar dalam hal proses penyiapannya maupun benar dalam hal menentukan bagian mana dari tumbuhan yang akan dikerjakan, seperti daun, akar, biji, buah, kulit batang, atau batang secara keseluruhan. Tahap persiapan sampel bahan alam merupakan langkah awal dari ditemukannya suatu senyawa alam murni dari tumbuhan. Tahap persiapan sampel sebagai berikut. Yang pertama ada panen atau pengambilan sampel. Selanjutnya lakukan sortasi basah, setelah itu lakukan pencucian, setelah pencucian lakukan perajangan, setelah perajangan lakukan pengeringan, dan lakukan sortasi kering, lalu lakukan pengepakan. Untuk tahapan yang pertama ada panen atau pengambilan sampel. Berikut adalah cara pengambilan sampel yang berasal dari bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar atau radix, diambil bagian yang berada di bawah tanah. Lalu batang atau kaulis diambil mulai dari cabang pertama sampai leher akar, dipotong dengan panjang dan diameter tertentu. Kulit batang atau klika atau korteks diambil dari batang utama dan cabang, dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu, dan tidak mengambilnya dengan satu lingkaran penuh pada batang. Selanjutnya ada kayu atau lignum, diambil dari cabang atau batang, kulit dikelupas dan dipotong-potong kecil. Daun atau folium diambil daun tua, bukan daun kuning. Daun kelima dari pucuk. Daun dipetik satu persatu secara manual. Bunga atau flos dapat berupa kucup. Bunga mekar atau mahkota bunga atau daun bunga dipetik langsung dengan tangan. Selanjutnya ada rimpang atau rizoma, diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akar, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu. Dipanen pada saat daun meluruh atau layu. Selanjutnya ada buah atau praktus, dapat berupa buah matang, buah muda, dipetik dengan tangan. Biji atau semen, buah dikupas dan biji dikumpulkan dan dibersihkan, diambil dari buah yang masak. Dan yang terakhir ada herba, adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah, diambil dan dibersihkan. Untuk tahapan yang kedua ada sortasi basah, adalah tahap pemilihan bahan alam segera setelah dipanen dengan tujuan untuk mengurangi bahan alam rusak yang ikut terbawa. Disebut basah karena masih terdapat kandungan air yang banyak di dalam bahan alam tersebut atau belum dikeringkan. Selanjutnya adalah tahapan pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam yang akan digunakan. Selanjutnya tahapan perajangan. Tahap perajangan merupakan memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan air. Dilakukan dengan menggunakan peralatan potong yang tidak merusak kandungan senyawa dalam bahan alam. Selanjutnya tahapan pengeringan. Pengeringan merupakan tahap yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam. Pengeringan dapat dilakukan menggunakan dua metode, antara lain yang pertama metode pengeringan alami, dilakukan dengan tanpa bantuan alat.
di bawah sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Yang kedua ada metode pengeringan buatan, dilakukan dengan bantuan alat seperti penggunaan oven Simplicia. Selanjutnya tahapan sortasi kering. Sortasi kering dilakukan segera setelah proses pengeringan dilakukan, dengan tujuan untuk menghilangkan Simplicia yang rusak selama proses sebelum dan setelah pengeringan agar hanya didapatkan Simplicia yang benar-benar baik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Tahapan yang terakhir ada tahapan pengepakan. Pengepakan dilakukan di sak Simplicia yang kedap udara karena walaupun Simplicia sudah dalam kondisi kering, kontaminasi mikroorganisme tetap dapat menjadi bahwa bila penyimpanan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Setelah melakukan persiapan sampel bahan alam, akan dilakukan pemeriksaan mutu Simplicia atau parameter non-spesifik. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat, belum mengalami pengolahan apapun, umumnya dalam keadaan kering, langsung digunakan sebagai obat dalam atau banyak digunakan sebagai obat dalam sediaan galenik tertentu atau digunakan sebagai bahan dasar untuk memperoleh bahan baku obat. Parameter non-spesifik merupakan tolak ukur baku yang dapat berlaku untuk semua jenis Simplicia, tidak khusus untuk jenis Simplicia dari tanaman tertentu ataupun jenis proses yang telah dilalui. Parameter mutu Simplicia dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada penetapan susu pengeringan. Botol ditimbang, disiapkan, dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu ditimbang. Hal tersebut dilakukan sampai memperoleh bobot botol timbang yang konstan atau perbedaan hasil antara dua penimbangan tidak melebihi 0,005 gram. Sebanyak 1 gram bahan uji ditimbang, dimasukkan ke dalam botol timbang. Bahan uji kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam dan ditimbang kembali. Proses pengeringan dilanjutkan dan ditimbang kembali selama 1 jam hingga perbedaan antara penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%, dengan tujuan untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Untuk rumus susut pengeringan, berat awal Simplicia dikurang dengan berat akhir Simplicia dibagikan dengan berat awal Simplicia dikalikan 100%. Yang kedua ada penetapan kadar air. Sejumlah plus minus 50 mg ekstrak ditetapkan kadar airnya dengan menggunakan metode titrimeter Carr-Fisher. Prinsip penetapannya yaitu sampel dititrasi dengan larutan iodin dalam metanol. Reagen lain yang digunakan adalah sulfur dioksida dan piridin. Rasio mutlak antara air dan iod adalah 1:1 atau titik akhir titrasi. Sekali konsentrasi iod dalam reaksi Carr-Fisher ditetapkan, konsentrasi iod dalam reaksi Fisher ditetapkan. Konsentrasi air dalam contoh dapat ditetapkan secara elektrometrik dengan tujuan untuk memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Ketiga ada penetapan kadar atau abu total. Bahan uji ditimbang dan dimasukkan dalam kurs porselin yang telah dipijar dan ditarak. Kurs porselin dipijar pada suhu 600 derajat Celcius, kemudian didinginkan dan ditimbang sampai diperoleh bobot tetap. Kadar abu dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara, dengan tujuan untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya Simplicia. Selanjutnya penetapan kadar abu tidak larut asam. Abu yang diperoleh dari hasil penetapan kadar abu total dididihkan dalam 25 ml asam klorida encer selama 5 menit. Bagian yang telah larut dalam asam dikumpulkan, disaring melalui kertas saring, dipijar sampai bobot tetap, kemudian didinginkan dan ditimbang. Kadar abu yang tidak larut dalam asam dihitung terhadap bahan yang dikeringkan di udara.
Selanjutnya, penetapan sisa pelarut ditetapkan menggunakan metode kromatografi gas cair. Alat kromatografi gas dilengkapi dengan detektor ionisasi nyala dan kolom kaca 1,8 meter dikali 4 mm berisi fase diam dengan ukuran partikel 100 mesh hingga 120 mesh yang dialirkan TR wax. Digunakan nitrogen P sebagai gas pembawa. Sebelum digunakan, kondisikan kolom semalaman pada suhu 235 derajat Celcius. Alirkan gas pembawa dengan laju aliran lambat. Atur aliran gas pembawa dan suhu plus minus 120 derajat Celcius sehingga baku internal asetonitril tereluasi dalam waktu 5-10 menit. Yang terakhir ada penetapan cemaran mikroba. Dilakukan dengan metode media agar padat, angka lempeng total dan angka kapang kamir dengan cara disiapkan 5 tabung reaksi yang masing-masing berisi 9 ml pengencer larutan dapar fosfat dengan tujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung cemaran mikroba melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan. Slide selanjutnya ada ekstraksi destilasi uap. Ekstraksi adalah jenis pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan. Prinsip ekstraksi adalah melarutkan minyak atsiri dalam bahan dengan pelarut organik yang mudah menguap. Proses ekstraksi biasanya dilakukan dalam wadah atau ketel yang disebut ekstraktor. Ekstraksi dengan pelarut organik umumnya digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri yang mudah rusak oleh pemanasan dengan uap dan air, terutama untuk mengekstrak minyak dari bunga-bungaan. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Destilasi merupakan suatu perubahan fase cairan menjadi uap dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Destilasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemurnian untuk senyawa padat, yaitu suatu proses yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan memanaskannya. Kemudian pengembunan uap yang terbentuk yang akan ditampung dalam wadah yang terpisah untuk mendapat destilat atau senyawa cair yang murni. Dasar pemisahan pada destilasi adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Kriteria pemilihan pelarut dipengaruhi oleh faktor-faktor yakni selektivitas. Pelarut dapat melarutkan semua zat yang akan diekstrak dengan cepat dan sempurna. Titik didih pelarut harus mempunyai titik didih yang cukup rendah sehingga pelarut mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi pada proses pemurnian dan jika diuapkan tidak tertinggal dalam minyak. Pelarut tidak larut dalam air. Pelarut bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen yang lain. Harga pelarut semurah mungkin. Pelarut mudah terbakar. Kekurangan metode ekstraksi destilasi uap adalah berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Sedangkan kelebihan metode ekstraksi destilasi uap adalah dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi dan produk yang dihasilkan benar-benar murni. Slide selanjutnya ada identifikasi senyawa.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Indraswari Wijayanti dan Dewantara tahun 2014 dengan judul Standarisasi Simplisia Kulit Buah Manggis menggunakan tahapan identifikasi senyawa, yakni standarisasi simplisia berdasarkan susut pengeringan, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air, dan kadar sari larut etanol. Sedangkan pada penelitian Farida Rahim Revienti Miftahur Rahmi dan Edison Fernando tahun 2018 dengan judul Isolasi dan Identifikasi Minyak Atsiri Rimpang Rumput Ki dengan gas kromatografi mass spektrometri. Menggunakan tahapan identifikasi senyawa, yakni destilasi uap menggunakan pelarut N-heksana dan gas kromatografi mass spektrometri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah Harlia dan Afghani Jayuska tahun 2020 dengan judul Karakterisasi Minyak Atsiri Daun Salam asal Kalimantan Barat dengan metode destilasi uap menggunakan tahapan identifikasi senyawa, yakni destilasi uap dan gas kromatografi mass spektrometri. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Lilis Rosmainar Tambunan tahun 2017 dengan judul Isolasi dan Identifikasi Komposisi Kimia Minyak Atsiri dari Biji Tanaman Kapulaga menggunakan tahapan identifikasi senyawa, yakni destilasi uap, spektroskopi IR dan GCMS Tambunan 2017. Slide yang terakhir ada gas kromatografi mass spektrometri, merupakan metode yang tidak memerlukan standar eksternal, sensitif, akurat, efisiensi pemisahan tinggi, mampu menganalisa campuran dalam jumlah yang kecil, dan menggunakan data struktur serta identifikasi senyawa organik. Kromatografi gas atau GC berfungsi memisahkan molekul menjadi beberapa komponen, sedangkan spektrometri massa atau MS berfungsi untuk mendeteksi massa molekul masing-masing komponen yang telah dipisahkan pada sistem kromatografi gas. Hasil kromatografi gas diperoleh informasi jumlah senyawa dan struktur senyawa yang teridentifikasi. Menggunakan spektrometri massa molekul relatif atau berat molekul dapat ditentukan dengan akurasi tinggi, dan rumus molekul yang tepat dapat ditentukan dengan pengetahuan tentang tempat-tempat di mana molekul telah terfragmentasi. Spektroskopi infrared atau disingkat dengan IR, spektrum infrared senyawa tumbuhan dapat diukur dengan spektrofotometri inframerah yang merekam secara otomatis dalam bentuk larutan atau dalam kloroform karbon tetraklorida 1-5%, bentuk gerusan dalam minyak nuyol, atau bentuk padat yang dicampur dengan kalium bromide. Daerah pada spektrum inframerah di atas 1200 cm pangkat -1 menunjukkan pita spektrum atau puncak yang disebabkan oleh getaran ikatan kimia atau gugus fungsi dalam molekul yang telah daerah di bawah 1200 cm pangkat -1 menunjukkan pita yang disebabkan oleh getaran seluruh molekul, dan karena kerumitannya dikenal sebagai daerah sidik jari. Dalam fitokimia, spektroskopi IM paling sering digunakan sebagai alat pembuat sidik jari untuk membandingkan cuplikan alam dengan cuplikan sintesis. Kerumitan spektrum atau IM, kerumitan spektrum IM memang sangat cocok untuk tujuan tersebut, dan perbandingan yang demikian itu sangat penting pada identifikasi lengkap berbagai jenis kandungan tumbuhan. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan jika bermanfaat menurut kalian, silahkan kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Saya Cindy Amrianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amrianti. Guys. Panas. Panas. Yang terakhir ada pengepakan. Porselin IR dan gas kromatografi mass spektrometri tahun 2017. Salah.